Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Stelvi Nurfadilah, Siti Kamilatul Zahra, Ari Revaldi, Asna Nuri Suroya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi mudharabah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan apa itu akuntansi dan apa itu mudharabah. Jadi, akuntansi merupakan proses yang mencakup pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, hingga pelaporan transaksi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dan pihak berkepentingan. Dalam konteks ekonomi syariah, praktik akuntansi memiliki karakteristik khusus karena harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba dan praktik yang merugikan. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Dewan Syariah Nasional (MUI) yang memberikan fatwa terhadap produk keuangan, serta dukungan regulasi berupa PSAK 59 dan khususnya PSAK 105 yang secara khusus mengatur akuntansi mudharabah. Dengan demikian, pemahaman akuntansi mudharabah menjadi penting sebagai landasan dalam menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya akuntabel secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah sehingga mampu mewujudkan konsep keuangan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Sedangkan mudharabah secara etimologi berasal dari kata dorb yang berarti berjalan atau melangkah, yang dalam konteks muamalah menggambarkan aktivitas usaha. Secara terminologi, mudharab adalah akad kerjasama antara pemilik modal sahibul mal dengan pengelola usaha mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Konsep mudharabah berlandasan kepercayaan dan prinsip bagi hasil, sehingga bank syariah atau pemilik modal memberikan dana tanpa keterlibatan langsung dalam operasional usaha, namun tetap berhak memberikan serta menerima laporan kinerja usaha. Karena ini menciptakan mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri utama akuntansi mudharabah. Yang pertama yakni adanya kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola. Yang kedua, pemilik modal menyediakan seluruh dana dan pengelola bertanggung jawab atas operasional. Yang ketiga, keuntungan dibagi sesuai rasio bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati di awal. Keempat, kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. 5. Kesepakatan tertulis menjadi dasar hubungan hukum kedua belah pihak. 6. Prinsip keadilan dan transparansi sebagai fondasi hubungan kemitraan. Selanjutnya yakni jenis-jenis mudharabah dan implementasinya. Ada 2 jenis mudharabah, yakni mudharabah mutlaqoh atau mudharabah bebas yang tidak terikat atau tidak terbatas. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yakni mudharabah yang terikat atau terbatas. Mudharabah mutlaqoh yaitu kerjasama di mana pemilik modal memberikan dana tanpa batasan khusus, sehingga pengelola bebas menentukan usaha yang dijalankan. Skema ini memberi fleksibilitas tinggi, namun risiko bagi pemilik modal juga lebih besar. Lalu mudharabah muqayyadah yakni kerjasama dengan batasan tertentu seperti jenis usaha, lokasi, atau waktu. Pemilik modal punya kontrol lebih besar dan biasanya digunakan untuk investasi khusus oleh perusahaan atau pemerintah. Adapun implementasi mudharabah di bank syariah yaitu yang pertama ada investasi mudharabah, yakni dana nasabah dikelola bank untuk usaha tertentu, kemudian hasil dibagi sesuai nisbah. Yang kedua ada tabungan mudharabah, yaitu simpanan nasabah yang menghasilkan bagi hasil sesuai akad. Yang terakhir ada deposito mudharabah, yaitu simpanan berjangka dana dikelola bank investasi syariah dengan sistem bagi hasil. Lalu ada mekanisme bagi hasil.
Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal dalam bentuk rasio bagi hasil atau nisbah. Terdapat dua metode utama, yaitu yang pertama revenue sharing, yakni keuntungan dibagi berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Metode ini sederhana dan cepat, namun cenderung lebih menguntungkan pemilik modal karena beban usaha tidak diperhitungkan. Yang kedua ada profit loss sharing. Keuntungan dibagi dari laba bersih setelah biaya operasional dikurangi. Skema ini lebih adil bagi pengelola usaha, tetapi membutuhkan transparansi laporan keuntungan yang detail. Ketentuan modal. Yang pertama, modal harus jelas dan pasti. Dalam akad syariah, jumlah dan jenis modal tidak boleh samar dan multitafsir. Semuanya harus sepakat secara rinci sejak awal akad. Misalnya, jika modal berupa uang, harus disebut nominal pastinya. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, modal usaha berupa uang atau aset bernilai. Modal tidak terbatas pada uang tunai saja. Dalam syariah, modal juga dapat berupa barang, peralatan, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Namun, jika berupa barang maka harus terlebih dahulu dinilai secara wajar agar keduanya pihak mengetahui nilai pastinya. Yang ketiga, itu ada modal tidak boleh berupa piutang. Syariah melarang modal berasal dari hutang yang belum diterima atau piutang yang masih menunggu pelunasannya. Artinya, modal harus benar-benar tersedia dan dapat digunakan langsung. Yang keempat, modal itu harus diserahkan dengan jelas. Penyerahan modal harus dilakukan secara langsung kepada pengelola usaha, baik secara transfer maupun bertahap. Selama disepakati sejak awal, ini memastikan bahwa pengelola milik aset nyata terhadap modal untuk menjalankan usaha. Yang kelima, itu harus memenuhi prinsip syariah. Seluruh proses terkait modal, mulai dari penentuan, penyerahan, hingga pengelolaannya, harus mencerminkan nilai transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan memenuhi prinsip ini, akad dianggap sah secara syariah dan terhindar dari unsur gharar, ketidakjelasan maupun zalim. Adapun peran PSAK 59 dan PSAK 105 dalam akuntansi syariah. PSAK 59 adalah standar pertama akuntansi syariah di Indonesia yang berlaku sejak 2003. Standar ini menjadi dasar pemisahan dana nasabah dan bank, serta menekankan transparansi dan pengelaporan sesuai prinsip syariah. PSAK 59 juga menjadi pijakan awal lainnya standar khusus seperti PSAK 105. PSAK 105 secara khusus mengatur akuntansi mudharabah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Investasi diakui saat dana diserahkan diukur sesuai nilai kas atau wajar aset, dan hasil usaha dicatat berdasarkan nisbah yang disepakati. Standar ini memastikan transaksi mudharabah lebih transparan, adil, dan akuntabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang akuntansi mudharabah dalam ilmu praktek. Dalam PSAK 105, pembiayaan mudharabah dicatat sejak modal diserahkan kepada pengelola dana dan diakui sebagai investasi syirkah apabila terjadi penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Kerugian diakui sebagai pengurang investasi, sedangkan apabila kerugian muncul setelah usaha berjalan tanpa kelalaian pengelola, maka kerugian diperhitungkan saat pembagian hasil.
bagi hasil diakui ketika hak timbul sesuai nisbah yang telah disepakati dan dicatat dalam laporan laba rugi. Sebagai contoh, jika seorang nasabah menyimpan dana senilai 1 juta rupiah di bank syariah dengan nisbah 15% per 85%, lalu pendapatan usaha yang dapat dibagikan mencapai 200 juta rupiah dari total dana nasabah tersebut. Maka bagi hasil untuk nasabah adalah 1 juta dikali 200 juta per 200.000 rupiah sama dikali 15% sama dengan 15.000 rupiah. Contoh ini menunjukkan bagaimana akuntansi mudharabah menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan awal dalam pembagian hasil usaha. Jadi kesimpulannya yaitu mudharabah adalah akad kerjasama berbasis bagi hasil yang menjunjung keadilan dan transparansi. Jenisnya terbagi menjadi mutalaqoh dan muqayyadah, serta diaplikasikan di bank syariah melalui produk investasi, deposito, dan tabungan. PSAK 59 menjadi dasar akuntansi syariah, sedangkan PSAK 105 mengatur khusus mudharabah mulai dari pengakuan hingga pengungkapan. Akuntansi mudharabah tidak hanya teknis, tetapi juga mencerminkan nilai Islam dalam keuangan modern. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.